Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang keinginan yang akan segera terwujud untuk kamu zodiak Taurus. Di start dari mulai bulan April. Ya, mari kita shuffle kartunya ya. Jadi ini bisa sampai ke bulan Mei, bisa ya. Keinginan kamu tuh akan terwujud. Keinginan apakah yang akan terwujud, guys? Kita lihat. Oke, kita sandingkan dua kartu biar artinya akurat nggak. Kita ambil dua arti kartu ya. Ya, saya melihat di sini kamu ingin terlepas, terbebas dari cinta segitiga pertama. Ya, kamu ingin milikin, pokoknya cuman gue doang yang milikin dia gitu, cie. Terus ya, kamu ingin dia tuh lebih terbuka kepada kamu ya, dan lebih fokus kepada kamu. Itu kalau dalam hal cinta ya. Kemudian ya ini, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual tipe and expectation ya. Ya, ya mungkin kamu ingin pasangan kamu ini ya lebih jujur, lebih terbuka, mau diajak kompromi gitu ya. Dan beberapa dari kalian tuh ingin rekonsiliasi gitu. Kalau kalian sedang break, kalian pengen tuh dia kembali lagi ke kamu, atau dia minta maaf. Kalau memang dia masih ada rasa, minta maaf dong gitu ya kan, biar kita nyambung lagi gitu. Ayo mari kita kompromi gitu, mari kita berdiskusi, membuka hati gitu ya, supaya lebih banyak saling memahami kan. Harusnya kita berkompromi dong gitu. Terus forgiving and learning ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi kamu tuh sedih banget, saya melihat ya. Ada sebuah kesedihan yang kamu rasakan dalam hubungan ini ya, sampai kamu tuh kadang-kadang sampai ya ingat sosok seorang ayah ya. Kalau laki-laki mengingat sosok seorang ibu gitu. Karena saking rindunya kamu kepada orang ini dan saking inginnya kamu dia tuh berubah gitu. Jangan keras hati kayak gitu. Ada sesuatu yang kalian rasakan tuh, pasangan kalian tuh nggak balance sama keinginan kalian. Ada sesuatu yang sangat kalian udah di batas limit kesabaran tuh ya. Kalian sampai nangis, pingin ungkapin tapi udah nggak bisa lagi, karena setiap kali kamu mau ngomong ya, ngomongin tentang isi hati kamu, itu tuh selalu aja jadi argumen gitu. Makanya kamu kayak sedih banget dengan hubungan ini ya. Ini tuh berlaku sama kalian yang masih pacaran ataupun sudah menikah. Ya, kamu ngerasa udah semuanya kamu keluarin, kebaikan kamu, kesabaran kamu, tapi kayak kenapa ya selalu aja ada masalah yang membuat kacau, membuat argumen gitu, menimbulkan argumen, membuat kamu kecewa gitu ya. Kamu udah berkali-kali memaafkan, tapi kayak dari dia tuh belum ada respect ke situ gitu, nggak connect gitu ya, sebenarnya mau kamu tuh apa gitu. Dan di sisi lainnya kamu melihat dia juga pun sudah berusaha gitu untuk
mempertahankan hubungan ini, tapi kayak selalu aja ada masalah yang bikin kalian tuh nggak bahagia. Kenapa? Ada apa sebenarnya gitu. Jadi saya rasa bukan hanya kamu doang yang bersedih ya, tapi dia juga bersedih. Kenapa ya hubungan ini kok gini-gini terus gitu. Sampai kalian tuh nangis ya. eh, Kayak sampai ingat sosok seorang ibu dan ayah ya. Eh, Seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat sih ya akhirnya kamu berusaha menenangkan diri kamu sendiri, sibuk dengan apa yang penting tuh damai aja gitu dalam hubungan. Ya, walaupun jadi kamu tuh menyimpan kesedihan kamu gitu. Ya, saya melihat di sini beberapa dari kalian ini inginkan komitmen, inginkan kerjasama, inginkan saling pengertian, inginkan kompromi di antara kalian berdua gitu. Tapi ya kemarin-kemarin mungkin ada masalah ya. Saya rasa ya akan ada rekonsiliasi, kalian akan terhubung kembali. Jadi keinginan kalian yang akan terwujud itu adalah ya kalau dalam hubungan kalian akan setelah terjadinya masalah ini tuh ya, masalah yang udah benar-benar kalian nggak mampu lagi mencoba mencari segala cara, kalian sudah coba segala cara untuk bisa mempertahankan hubungan ini, tapi tuh selalu aja ada masalah ya. Kalian udah gimana gitu ya, udah pasrah gitu ya. Tiba-tiba tuh insya Allah ya ada tuh ternyata Allah memberi ujian kepada kalian tuh untuk supaya kalian mau berpikir terbuka satu sama lain. Nah, makanya saya lihat di sini bukan hanya dia doang yang kamu doang yang sedih, tapi dia juga akhirnya sedih. Dia sadar diri bahwa kita nggak boleh terus-terusan gini. Kita harus bisa berkompromi gitu. Ya, akhirnya setelah kalian sabar melalui proses bertubi-tubi masalah dalam hubungan kalian tuh, akhirnya sama-sama kalian tersadar ya, bukan hanya kamu doang tapi dia juga tersadar, dan kembali ada rekonsiliasi, pemulihan dalam hubungan, dan hubungan ini kedepannya makin kuat lagi, makin kokoh lagi, makin serius lagi ya. Kalau kalian yang masih pacaran, kalian akan berkomitmen dan masing-masing membuka isi hatinya secara, maksudnya open mind ya, masing-masing terbuka ya dengan isi hati kalian masing-masing, dan akhirnya kalian bisa bersatu lagi, dan disitulah ketulusan kalian sama-sama terkuak gitu. Akhirnya kamu tahu dia tuh ternyata tulus sama kamu, dia juga pun tahu ternyata kamu tulus sama dia gitu. Dan akhirnya kalian mengakhiri satu fase yang tadinya menyedihkan banget tuh, kalian berpindah ke fase baru lagi kehidupan. Entah di sana nanti ada cobaan lain, tapi yang jelas kalian akan mengakhiri fase yang dimana kalian udah benar-benar putus asa tadi gitu. Kalau kalian yang masih mencari pasangan, saya melihat di sini kalian akan bertemu dengan orang yang sudah pernah kalian kenal, entah dari media sosial. Ya saya melihat sih lebih banyak komunikasi lewat jejaring sosial ya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook ya, bisa juga lewat diperkenalkan oleh teman ya, mungkin dia juga teman lama ya, atau juga dari Telegram, dari Twitter bisa juga ya. Dan hubungan ini tuh bukan main-main ya, karena ternyata ketika kamu ketemu sama orang ini ada rasa kasih sayang yang tinggi dari dia ke kamu. Tiba-tiba tuh ada rasa sayang gitu, sayang lebih kuat daripada cinta, kemudian bertahap menjadi cinta gitu. Untuk kalian yang jomblo yang haus banget untuk memiliki pasangan gitu ya, pasangan gitu, karena kalian udah kecewa banget di masa lalu ya,
udah berkali-kali tuh kalian tulus kepada seseorang tapi tetap aja tuh dikecewain gitu ya, karena ada orang ketiga gitu. Tapi ya kalian ingin, kemarin-kemarin kalian menginginkan pasangan tuh yang benar-benar serius, fokusnya ke kamu doang, ya ini akan terwujud ya. Saya melihat sini karena akan bertemu dengan orang yang benar-benar komit gitu, orang yang benar-benar tulus seperti yang kamu inginkan gitu. Jadi kamu akan mengakhiri satu fase yang namanya mencari gagal, mencari gagal, mencari gagal. Insya Allah kalian akan dipertemukan dengan fase dimana kalian langsung aja, mudah aja ketemu sama orang ya yang, jadi beberapa kalian yang jomblo ini ya, kalian akan bertemu dengan beberapa orang yang benar-benar ingin serius. Nantinya kalian bingung ya mau milih yang mana. Jadi tapi kalian bisalah mengetahui mana sebenarnya yang lebih tulus gitu di antara beberapa orang ini. Iya. Kalau dalam hal pekerjaan ya, karir, bisnis ya, saya di sini kalian perlu ya, kalian sudah berjuang banget ya, kalian udah fokus banget, kalian sudah bekerja keras banget, kalian sudah mengusahakan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian inginkan atau kedudukan gitu ya. Saya rasa kalian akan mendapatkannya ya. Teruslah bekerja keras dan tunjukkan kreativitas kamu ya. Tetaplah bersabar ya. Tetaplah bijaksana menyikapi setiap masalah di dalam pekerjaan kamu atau bisnis kamu ya. Tetaplah berstrategi ya, supaya ketika menghandle satu masalah itu kalian nggak terlalu merasa berat dan ribet gitu ya, karena berkat itu ada gitu dari semua kerja keras kamu, ketulusan kamu mengerjakan sesuatu itu tuh semua dihitung ya sama Allah ya. Jadi tetap aja fokus, setiap apa yang kamu lakukan dengan ketulusan, baik kamu bekerja di ketulusan dan kesabaran, juga kamu taat terhadap semua peraturan, kamu disiplin waktu ya, tetap aja pasti diperhitungkan itu semua untuk sebuah hasil yang akan datang gitu ya. Jadi kalian akan mendapatkan apa yang ada di hati kamu sesuai apa yang kamu usahakan gitu ya. Ya, saya rasa beberapa dari kalian tuh ya, setelah kalian fokus ya, keuangan kalian pun ya menjadi meningkat ya, bertambah, meningkat sesuai dengan keinginan kalian, kerja keras kalian ya, kinerja kalian ya. Saya lihat di sini ada ya penghasilan yang lebih gitu ya, mungkin bonus gitu dari atasan, atau kalian yang memiliki bisnis sendiri, ada pemasukan yang cukup lancar di sini sehingga kalian punya kesempatan untuk bisa berjalan-jalan, liburan nanti ya, liburan atau mungkin pas lebaran nanti ya, kalian tuh punya budget lah ya, punya persiapan keuangan untuk bisa jalan-jalan bersama keluarga atau jalan-jalan ke rumah keluarga, sanak famili ya, teman-teman gitu. Dan beberapa dari kalian mungkin akan berlibur ya, berkat dari hasil kerja kalian sendiri, keuangan kalian pun mantap, mendukung sekali kalian untuk bisa berlibur gitu ya. Ya seperti itu.
Ini untuk kalian yang berada di cinta segitiga, ya. Saya melihat di sini ada kekecewaan dan kalian ingin berlalu dari hubungan seperti itu. Kalian udah nggak mau lagi terkoneksi dengan hubungan yang namanya berhubungan dengan cinta segitiga, ya. Ya, Tuhan telah mendengarkan kata hati kamu, jadi tetaplah berdoa, tetaplah berharap yang positif, ya. Beberapa dari kalian ini udah putus asa, udah nggak mau lagi menjalin cinta lagi, udah nggak mau percaya dengan cinta lagi. Tapi ada bisik hati kalian yang pernah terbesit di hati tentang adakah orang yang benar-benar tulus, adakah orang yang benar-benar setia di dunia ini? Ya ada dong. Di sini world waiting for a divine timing is at work in your love life. Jadi alam semesta telah mendengarkan bisikan hati kamu. Ya, mungkin kamu udah sangat kecewa karena kamu selalu terlibat aja dengan pihak ketiga dalam hal pekerjaan, dalam hal cinta kamu, atau dalam keuangan kamu pernah kamu dimanipulatif, kamu pernah dimanfaatin. Itu tuh semuanya akan berakhir, ya, karena Tuhan telah mendengarkan doa-doa kamu. Semuanya telah dipertimbangkan oleh alam semesta atas kesabaran kamu selama ini, ya. Tetap percaya bahwa suatu saat seperti sebuah keajaiban, ya, suatu saat kebaikan yang kamu tanam akan menghasilkan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi saya melihat di sini, ya, bisik hati kamu tentang hubungan, ya, cinta atau hubungan kamu dengan siapapun, ya, dalam hal cinta maupun persahabatan, pertemanan, tim kerja, itu tuh tetap akan terjalin dengan baik kembali karena di sini ada trust. The situation is calling for you to have fight. Jadi ya, apapun yang kamu berikan akan kamu dapatkan. Apapun yang kamu percaya itu akan terjadi. Apapun yang kamu pancarkan dari diri kamu itu akan menarik energi yang sama. Jadi tetaplah memancarkan energi positif dari jiwa kamu, dari aura kamu, itu berada dari hati kamu, ya, berasal dari hati kamu. Tetap aja baik kepada orang-orang yang manipulatif ini, sabar aja, ikhlasin aja, maafin aja, ya. Seimbangkan dirimu, ya. Tetaplah ngalir aja dengan situasi dan kondisi yang telah terjadi dalam hidup kamu, baik dalam hal cinta, karir, dan keuangan kamu. Nah, dengan kamu ngalir aja mengikuti perjalanan hidup, ya, mengikuti cerita hidup kamu, ya, dengan kesabaran dan ketabahan, ya, di titik akhir daripada kekecewaan kamu, semuanya yang sudah kamu kumpul selama ini, kamu udah analisis selama ini, kok kenapa ya hidup saya kok selalu begini, kenapa dalam pekerjaan juga saya selalu gini, keuangan saya juga ya gini-gini aja gitu, hubungan saya juga kok kayak gini gitu, ya. Dengan teman juga kayak gini gitu. Ada banyak kekecewaan yang sudah kamu kumpulkan jadi satu yang membuat kamu tuh sudah putus asa gitu. Udah pingin menarik diri dari semuanya gitu. Dan akhirnya kamu pasrah, ya, kamu pasrah. Udah deh, terserah deh, apa yang diberikan Tuhan ya saya jalani aja. Terus saya ikhlasin aja, ya. Terima, nerimo, kamu legowo aja. Dan akhirnya kamu mendapatkan kebaikan yang sudah kamu tanam itu gitu, ya. Ya, inilah hadiah untuk kamu yang sudah sabar selama ini, udah tabah, udah memaafkan, udah ikhlas, ya. Ya, saya melihat di sini ada cinta segitiga, ada perbedaan
usia yang sangat jauh, perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan suku, perbedaan jarak, ya. Ini tuh ya, hubungan kalian itu baik yang dekat, yang jauh, atau perbedaan apapun, atau yang menyangkut dengan pihak ketiga sekalipun, ya. Ketika kalian percaya bahwa satu saat, ya, kalian akan bertemu dengan orang yang tepat yang diberikan oleh alam semesta, maka itulah yang akan terjadi. Jadi arahkan pikiran kalian ke situ, ya. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap bekerja keras, tetaplah tulus terhadap orang lain, ya. Tetaplah memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Terutama nih, kasihan banget saya lihat orang yang jarak jauh ini, ya, berbeda usia dan berbeda agama, juga berbeda jarak ini nih. Ini yang sangat menyakitkan. Pilu banget keadaan kalian ini. Karena apa? Ya, hubungan kalian itu kayak mana ya? Kayak rasanya sakit banget gitu, ya. Karena terlalu banyak perbedaan gitu. Dan kalaupun hanya ada satu perbedaan, itu tuh kayak sulit banget disatukan gitu, ya, gitu, ya. Tapi tetap aja lah percaya, ya, percaya bahwa satu saat tetap akan ada jawaban terhadap apa yang kamu risaukan saat ini, ya. Mari kita lihat lagi bonus. Ya, beberapa kali kamu tuh udah kecewa dengan pasangan kamu dimanfaatin, ya, dibohongin, segalanya tuh kayak nggak sesuai harapan, ya. Saya rasa beberapa dari kalian ini akan mendapatkan orang yang sesuai harapan. Udah nggak ego lagi, ya. Orang ini tuh akan lebih banyak memberikan kebahagiaan kepada kalian. Orangnya tuh suka berbagi, ya, dermawan. Orang ini tuh berasal dari masa lalu yang udah kecewa juga berkali-kali, dimanfaatkan keuangan dia, dan dia kayak sudah putus asa, ya. Ada pula yang dia kecewa banget dan memblok dirinya dari namanya cinta sejati tuh, dia udah nggak percaya lagi. Ternyata ketika ketemu kamu, nah disitulah mulai bangkit lagi perasaan cinta dia. Kayaknya dia bangkit lagi, dan dia tuh kayak gimana ya? Kayak dia menyayangi kamu seperti seorang ibu, seperti dia menyayangi ibunya. Dia agak pencemburu juga sih, tapi belajar dari pengalaman, cemburunya tuh cuman karena cintanya aja, bukan sampai posesif berlebihan, itu enggak, ya. Dan kalian bertemu dengan orang yang tepat, yaitu memang ditakdirkan untuk kalian, ya. Beberapa dari kalian ini bertemu dengan seorang dudeks, ada anak. Beberapa dari kalian bertemu dengan seorang zendes, ada anak. Kalau kalian yang sama-sama single, kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama tapi bisa bersatu. The soulmate, yes, this is your soulmate. Ya, memang ini soulmate kamu. Jadi terlepas dari semua kisah cinta kamu, bentuknya seperti apa, ya, ini adalah soulmate kamu. Jadi kamu akan mendapatkan orang yang tepat, yang dikirim semesta, dan itu tuh soulmate banget sama kamu. Jadi dia tetap akan balance aja sama kamu tanpa kamu duga, kok dia tuh kayak ringan banget ya kalau dengan dia tuh kayak tanpa saya bicara pun dia ngerti aja gitu, dia ngerti sendiri gitu. Jadi enteng lah gitu. Itu kalau kamu ngerasakan seperti itu, berarti memang jawaban atas doa-doa kamu dan
jawaban atas ketabahan kamu selama ini. Oke, Taurus. Jadi apapun yang bertentangan dengan hati kamu di masa lalu, ketika kamu udah putus asa dan mulai ikhlas ya, kamu rasa udah selesai. Sampai beberapa dari kalian tuh sempat depresi ya, sampai jatuh sakit, kayak merasa terpuruk banget, kayak udah kecewa sama kehidupan, udah nggak ada merencana baru lagi yang ada di otak kamu tuh ya, kayak ngambang hidup kamu ya, dalam pekerjaan juga buntu, dalam percintaan juga kacau, pertemanan kamu juga ada yang sering ngecewain ya. Kamu akan bertemu dengan teman-teman yang baik, yang mendukung kamu ya, yang membantu kamu, yang mensupport ya. Kamu akan bertemu dengan pekerjaan atau kerezekian kamu tuh dibuka luas-luas gitu ya. Terus kamu akan bertemu dengan soulmate kamu gitu, seseorang yang benar-benar nyambung sama pola pikir kamu. Jadi itu tuh akan terasa ringan banget menjalani hubungan bersama orang ini tuh, energinya tuh kayak ringan banget kamu rasa ya. Nanti kamu akan berkata sama diri kamu, kok sekarang beda ya, nggak ada yang kayak dulu-dulu lagi yang bikin hati saya tuh tersendat-sendat gitu. Ya memang itu adalah jawaban dari semesta, karena kebaikan kamu, ada hal-hal baik yang kamu lupa ya, kesabaran kamu yang udah kamu lupain, apa di bagian mana yang Allah uji kamu, tapi kamu tetap sabar aja. Nah di situ tuh Allah udah kumpul semua untuk membalasnya kepada kamu gitu ya. Jadi kebaikan apa, kesabaran apa, kemaafan apa yang kamu berikan, keikhlasan apa, ketulusan apa, semua itu udah dikumpul jadi satu dan akan disodorkan ke kamu dengan bentuk seperti sebuah hadiah yang bikin kamu tuh akan terheran-heran, kenapa ya sekarang saya udah jadi gini ya, kenapa kok hidup saya sekarang udah jadi gini, dulunya kan nggak gini. Nah itu tuh kasih sayang Allah kepada kamu, karena Allah tuh nggak pernah lupa dengan kebaikan sekecil apapun, tetap suatu saat akan diberikan sebagai hadiah. Seperti saya dulu kan gitu, dulu tuh banyak masalah, pokoknya kiri kanan oke, depan belakang oke, nyerang saya gini gitu, pokoknya segalanya tuh nggak terasa, nggak ada yang mengerti saya, nggak ada yang sepakat gitu dengan saya. Tapi akhirnya saya dipindahkan ke satu fase kehidupan di mana saya bertemu dengan orang-orang yang mendukung saya, mensupport saya, dan keadaan hidup saya tuh menjadi lebih damai, lebih tenang. Ya memang kita tidak lepas dari cobaan, tetapi seenggaknya 50% keburukan itu sudah menghindari kehidupan kita, karena memang Allah sudah tarik kita, udah deh kamu kayak gini ya. Kalau seorang manusia akan berkata gini, kamu sudah cukup mendapatkan penderitaan atau guncangan dalam hidup 100%, di level 100% itu kamu udah lolos. Jadi yang akan saya berikan kepada kamu sekarang adalah 50% aja ya. Jadi hidup kamu mulai seimbang dalam hal apapun ya. Kamu akan sadar kalau nanti kamu bertemu dengan orang yang baik banget ya, teman kek, pasangan kek. Tapi kamu kadang tuh sering karena trauma ya, jadi kamu kayak kurang percaya sama orang-orang siapapun itu. Kamu pikir gini, jangan-jangan mereka di depan saya aja gitu kan, kita nggak tahu hati orang gimana, jadi kita harus tetap hati-hati. Ya bagus kamu punya pikiran begitu, tetapi ini tuh kamu udah ada di fase kehidupan baru, jadi kamu aman deh ya. Kalau orang baik sama kamu ya udah nerimo aja gitu.
Nanti kamu analisa, ini orang benar-benar tulus atau enggak gitu. Nanti kamu akan rasakan sendiri orang baik atau enggak. Kalau memang kamu ngerasa orang itu benar-benar baik sama kamu enggak, dan dia jujur sama kamu dan enggak pernah, ternyata dia nggak sama dengan teman-teman kamu sebelumnya, nah itulah hadiah, satu bentuk contoh hadiah yang saya maksudkan gitu ya. Ini bisa terhadap siapa saja ya, dari siapa saja gitu, dari siapa saja terhadap kamu gitu ya. Jadi saya tuh dipindahkan ke satu tempat tinggal yang benar-benar tetangga saya yang baik, yang gak suka kepoin hidup saya, tapi mereka mensupport saya. Dan mereka tuh bersikap kepada saya tuh seperti saudara, adik, kakak. Terus apapun masalah yang saya hadapi tuh mereka tuh bukan memburuk-burukan saya lagi. Kayak dulu kan saya berada di posisi itu ya, tapi sekarang tuh udah nggak lagi. Kayak mereka justru menasihati saya, mendukung saya ya, pokoknya positif banget deh. Saya sendiri heran kenapa ya saya berada di sini gitu. Tapi alhamdulillah banget gitu, saya udah selesai dari orang-orang buruk. Saya udah selesai dari hubungan-hubungan buruk, hubungan toksik itu udah selesai, alhamdulillah banget ya. Jadi saya dipindahkan ke satu fase kehidupan yang lebih damai gitu, alhamdulillah banget ya. Jadi dimanapun kita, seperti apapun hidup kita, dalam cobaan apapun, jangan lupa ingat Allah, tetap ikhlas ya. Nerimo, legowo, sabar aja. Kamu mau nangis sampai air mata darah pun gak apa-apa. Ya, saya tuh pernah merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Sedih banget, kecewa banget. Sampai saya bilang sama Tuhan, kenapa sih kasih saya cobaan sampai separah ini? Nah, apakah engkau nggak melihat saya sesedih ini? Kenapa engkau tidak izinkan saya mendapatkan sesuatu keringanan dalam hidup? Apakah selamanya saya akan bernasib seperti ini? Ternyata enggak. Ternyata setelah saya udah penat, udah penuh banget, udah kacau banget, memang udah di batas limit kesabaran saya. Ketabahan saya sudah cukup saya. Sudah lelah gitu. Dan memang cobaan saya sangat berat saat itu. Semua orang, banyak orang yang pokoknya bertentangan dengan saya semuanya gitu. Padahal saya nggak pernah mencari masalah sama orang, tapi orang selalu aja mencari masalah sama saya. Ternyata itu cobaan. Sadarlah ya, kalau kita berada di posisi seperti itu, bahkan pasangan kita aja pun gak sepakat sama kita ya. Bahkan tiba-tiba tuh anak kita tuh bikin masalah yang bikin kita tuh kecewa banget. Kenapa sampai saya keluarkan kata, kenapa ya anak saya seperti ini gitu. Kenapa ya teman saya seperti ini? Saya pikir dia tulus sama saya. Jadi saya jujur banget sama dia, saya terbuka banget sama dia. Ternyata di belakang saya dia seperti ini. Ada yang bahkan sampai di depan saya sendiri, dia memprovokasi, dia itu di depan mata saya sendiri. Munafik banget ya. Pasangan saya juga gitu, orang tua saya juga gitu, pokoknya bertentangan semuanya dengan saya. Tapi saya heran, apa salah saya ya Allah? Kenapa saya berada di sini gitu? Ternyata tuh itu cobaan yang paling dahsyat yang saya rasakan. Dikumpulin semuanya karena di semua pihak melingkari saya gitu, kayak mengobok-obok hati dan pikiran saya, jiwa saya. Diobok-obokin, dihancurin gitu, kayak sakitin banget, tahu nggak? Tapi nggak ada sedikit pun niat saya untuk berbuat buruk kepada mereka, siapapun mereka. Saya tetap tulus aja ya.
terhadap pasangan saya, terhadap keadaan hidup saya, terhadap teman saya, terhadap pekerjaan saya yang saya udah fokus banget, udah kerja keras banget tapi belum dapat hasilnya. Itu tuh luar biasa, bertepatan dengan cobaan yang pas keterpurukan ekonomi banget tuh. Saya sudah bekerja keras tapi belum juga dapat hasilnya, apalagi COVID kemarin ya. Itu parah banget, hidup saya parah banget, sampai keinginan saya sendiri memblok saya, tahu nggak? Saya tuh ingin mati aja waktu itu, ingin bunuh diri deh kalau bisa, kalau nggak berdosa gitu ya. Tapi kayak kenapa saya bilang keinginan saya sendiri memblok saya? Karena di satu sisi saya mikir gini, kan saya anak tunggal, ibu saya juga, bapak saya udah meninggal, tinggal ibu saya saja. Terus anak saya 2 masih kecil, yang satu masih SD, yang satu masih belum sekolah. Terus siapa yang akan ngurus mereka kalau saya mati gitu? Nah, kembali saya berpikir lagi, ayo bijaksana Ria, ayo bangkit, kamu masih punya banyak stok usaha ya untuk bertahan hidup, banyak stok cara ya untuk bisa maju lagi. Pokoknya masih ada deh, masih ada, pasti masih ada. Ayo tenang dulu gitu. Itu saya puasa, saya tahajud 3 hari berturut-turut, saya puasa 3 hari berturut-turut. Dalam 3 hari itu saya sedekah ya, berusaha sedekah sampai uang saya 1.000 ya, saya sedekah, tetap sedekah gitu, usahakan gimana supaya tetap sampai gitu ya. 1.000 ya pasti saya kasih ke anak kecil lah ya, 2.000 saya kasih ke anak kecil gitu. Apapun saya lakukan kebaikan itu dalam 3 hari berturut-turut. Saya baca Al-Quran ya, kalau kalian yang beragama lain baca Alkitab, ya kalian lebih tahu lah caranya mendekatkan diri di batas limit kehidupan yang udah memang benar-benar mengecewakan banget tuh. Gimana cara kalian mendekatkan diri kepada Tuhan ya, lakukan itu ya. Kalau kita di agama Islam itu kan kita ujung-ujungnya kita tahajud, ujung-ujungnya kita istihara. Jadi saya tuh istihara 3 hari berturut-turut dalam hari yang sama, tahajud 3 hari berturut-turut, dijaga banget ya. Kehusyuan saya itu saya fokuskan, memang benar-benar saya mantapkan di 3 hari berturut-turut itu. Karena memang saya harus puasa ya di 3 hari itu, jadi semuanya saya keluarin, semuanya upaya saya untuk kehusyuan saya diiringi dengan sikap-sikap saya, cara ya perlakuan saya dalam 3 hari itu. Walaupun cobaannya amat berat, saya tetap bersabar. Semuanya saya lakukan kebaikan dalam 3 hari itu. Saya puasa, tahajud, istihara, sholat duha, dan akhirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, saya mendapatkan jawaban. Allah memindahkan saya dari satu fase kehidupan buruk ke fase kedamaian, dan segalanya mendukung saya, alhamdulillah ya. Jadi jangan putus asa ya. Itu aja yang saya sampaikan. Kalau kalian ingin konsultasi di saat buntu, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Ini sudah azan, jadi kita hentikan ya, kita nggak boleh berbicara di saat azan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.